Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, khususnya tentang channel program pelajaran matematika dan ilmu kimia. Tentunya ilmu yang telah kita sajikan, yang telah kita berikan kepada para siswa ya, dan para orang tuanya atau bundanya, mudah-mudahan bermanfaat ya, atau bagi siapa saja ilmu yang telah saya berikan ini bermanfaat. Dan tentunya ilmu yang berguna itu adalah ilmu yang bisa diterapkan pada diri sendiri, apalagi diterapkan kepada orang lain, karena bagaimanapun akan bernilai positif, akan bernilai kebajikan kepada diri kita, baik di dunia ini maupun nanti di alam kubur dan di dalam akhirat. Dan semoga juga ilmu yang telah saya berikan menjadi amal bagi saya, dan bagi yang menge-share, bagi yang mengikuti pelajaran dari saya juga mendapatkan amal. Tapi sebelum saya lanjutkan, nanti supaya di subscribe ya, dan di share ya kepada teman-temannya, agar memang ilmu ini berguna untuk orang banyak. Oke, terima kasih ya. Nah, kali ini kita belajar tentang kimia, yakni reaksi penggaraman. Dan ini merupakan pertemuan kita ke-42 untuk kimia dan video yang ke-71. Judulnya adalah reaksi penggaraman. Jadi reaksi penggaraman itu ada 7 jenis. Apa maksudnya reaksi penggaraman? Maksudnya di sini adalah reaksi untuk pembentukan garam ya. Jadi sini adalah pembentukan garam. Pembentukan garam. Nah, tentunya sini adalah garam normal ya. Karena garam ini banyak jenis. Ada garam kompleks, kemudian ada garam rangkap dan lain sebagainya. Di sini adalah garam normal. Jadi garam normal itu adalah pertemuan antara kation dan anion yang berasal, sebagian besar itu berasal dari asam dan sebagian dari basa. Kalau berasal dari asam berarti anionnya, kemudian kalau dia berasal dari basa berarti kationnya. Nah, di dalam reaksi ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu pertama bahwa konsentrasi larutan itu berkisar antara 0,1 m sampai 1 molar, 1,0 molar berkisar. Kemudian untuk larutan asam, di sini larutan asam itu dalam keadaan encer ya. Encer. Nah, karena kalau dia tidak encer maka terbentuk senyawa-senyawa lain. Dan berikutnya bahwa garam yang terbentuk nanti, garam yang terbentuk itu garam bervalensi rendah. Garam bervalensi rendah. Bervalensi rendah. Misalnya gini ya, Fe ada 2+, ada Fe 3+. Jadi nanti garam terbentuk itu garam bervalensi rendah yang ini. Nah, ini valensi tinggi, ini rendahnya. Maka nanti sini namanya jadi ferro, ion ferro. Jadi kalau yang tinggi itu namanya ion, namanya memakai iron I ya. Atau di sini kena ferrum, jadi ferri. Ferrum jadi ada valensi rendah, valensi tinggi, ferro dan ferri. Jadi yang diambil itu adalah yang ferro, bukan yang ferri. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang kita pahami ya. Mudah-mudahan ini berlaku juga sampai sekarang. Baik, kita mulai ya. Jadi dia ada 7. Ada 7 ya. Ada 7 tentang reaksi penggaraman. Dan mudah-mudahan selesai ini. Yang pertama adalah itu asam ditambah basa. Hasilnya adalah garam ditambah air atau H2O. Hasilnya garam tambah air. Nah, kita ambil misalnya asam klorida. Misalnya basanya kalsium hidroksida. Jadi hasilnya adalah garam tambah air. Dari mana garamnya dan dari mana airnya? Lihat ya. Jadi sama-sama kita pahami bahwa asam ini setiap larutan elektrolit, ini yang perlu dijelaskan ya. Setiap larutan elektrolit kalau dia di dalam air itu dia akan terionisasi, terpisah ionnya. Nah, ini jadi H positif, ini sel negatif. Nah, ini juga Ca 2+ dan OH-. Nah, inilah nanti akan membentuk air H2O nih. H2O. Jadi kalau dijumlahkan
H positif ditambah OH negatif, kan H nya jadi 2, 1 tambah 2, H2O. Positif dengan negatif, maka netral, makanya H2O, gitu ya. Nah, garam terbentuk adalah kation dari basa dan anion dari asam. Inilah dia, garam tadi. Makanya kalau kita dekatkan seperti ini, nah, sudah saya ajarkan ya bahwa untuk menetralisir setiap ion ini adalah dengan pengalian. Jumlahnya harus 0. Kalau begitu ini kali 1, Ca-nya kali 1, ini kali 2. Supaya 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2. Itu maksudnya 2 positif kali 1, 2 positif. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Sehingga jadinya adalah CaCl2. Jadi CaCl2 ditambah H2O. Itu maksudnya. Nah, inilah yang disebut namanya garam tadi, yang berasal dari kation basa dan anion asam. Nah, inilah prosesnya. Proses pemisahan antara ion positif dengan ion negatif, positif dengan negatif. Ya. Yang pertama selesai ya. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua adalah asam ya, asam dulu dengan oksida basa. Dengan oksida basa. Hasilnya juga garam tambah air H2O, ya, garam normal. Nah, oksida basa ini disebut juga sebagai oksida logam ya. Umumnya adalah sifat dari oksida basa ini adalah berasal dari logam, makanya oksida logam. Kalau kita ambil contoh, misalnya HNO3 asam nitrat dengan misalnya dengan Na2O. Ini namanya oksida basa. Kenapa sih oksida basa? Karena memang zat ini bisa membentuk basa, makanya disebut oksida. Itu maksudnya. Jadi oleh karena dia oksida logam dapat membentuk basa, maka disebut namanya oksida basa. Berarti di sini ada sifat basanya, makanya hasilnya garam dengan air. Karena ada kationnya sini. Ada kationnya. Sedangkan asam ini kan ada anionnya. Jadi pada dasarnya adalah garam itu adalah kation dan anion. Siapa kationnya? Na+. Dan siapa anionnya? NO3-. Nih. Kok kenapa minus? Karena ini H+, gitu loh. Maka ini jadi berikatan. Ingat, yang positif sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan, nanti penyusunan rumus. Nah, berarti hasil ini adalah Na+ tambah NO3- berarti NaNO3. Nah, tambah H2O. Natrium nitrat. Asam nitrat, natrium oksida, natrium nitrat. Prosesnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, selesai. Berikutnya adalah yang ketiga. Ketiga adalah oksida asam. Ditambah basa. Hasilnya juga garam tambah air. Nah, oksida asam ini disebut juga sebagai oksida non-logam. Nah, tadi kalau oksida basa disebut juga oksida logam. Kalau asam oksida asam, oksida non-logam. Kita ambil contohnya oksida non-logam atau oksida asam. Kita coba ambil contohnya P2O5. Ini oksida asam. Ya. P2O5 atau difosfor pentaoksida. Kemudian ditambah dengan AlOH3. Aluminium hidroksida nih. Nah, maka ciptakanlah ini rumus asamnya, ya. Nah, khusus untuk oksida asam ini kita harus menciptakan rumus asamnya. Bagaimana cara menciptakan rumus asamnya? Sehingga nanti kita ambil ion nitratnya, yakni dengan cara tambahkan air. Tambahkan H2O. Jadi kalau tambahkan H2O, agar kita bisa mengetahui oksidanya, anionnya. Kita mau ngambil anionnya nih. Maka turunlah H2, turun H2-nya. Kenapa sih H2 di sini? Karena kan mau untuk asam. Kemudian P2,
kemudian O5 tambah O1 O6. Ya. Nah, ternyata ini masih bisa dikecilkan, banyak susunannya. 2 dibagi 2 1. Kemudian P-nya dibagi 1, dibagi 2, P ini 3. Nah, tetapi oleh karena khusus, terkadang ada khusus bahwa ada oksida itu yang memang langsung dia diberi 3 negatif. Maksudnya begini ya. Tadi saya lupa menjelaskannya bahwa apabila dia memiliki bilok lebih dari, ini kan biloknya lebih dari 3 ya, maka dia langsung menunjukkan dia asam itu mendapatkan 3. Nah, jadi ini A3 PO3. Nah, karena memang oksida dari P2O5 ini adalah ion fosfat atau fosfit. Di sini dia fosfit ya, fosfit. Nah, seperti ini. Ini fosfit. Nah, ini fosfit ya. Nah, kalau dia nanti ion fosfatnya adalah dia ini nanti rumusnya bukan ini lagi ya, karena nanti berpengaruh kepada jumlah ionnya, maksudnya biloknya. Nah, ini ion fosfatnya. Nah, saya kira kalau ini belum bisa diapakan, kalau memang ini memang mungkin khusus kita kasih penjelasan khusus ya. Saya mau coba yang lain dulu ya, tapi ini jelas nanti ini adalah ion fosfat, tapi kita ambil contoh lain dulu ya. Kita ambil contoh yang lain, ini memang nanti ada khusus nanti kita jelaskan. Saya ambil misalnya oksida N2O5. Nah ini ya, oksida asamnya tadi bahasanya tetap AlOH3. Nah, tadi itu memang ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut ya, tadi juga belum saya sampaikan. Apabila nanti ketemu dengan ion-ion yang bersifat yang biloknya itu khusus ya, dia langsung aja dia menunjukkan valensinya itu adalah menunjukkan valensi 3. Bahasa juga gitu. Nanti ada langsung bahasa itu langsung valensi 3. Nah, ini oksida asam. Kenapa oksida asam? Karena memang dia non logam. Nah, apabila ditambah air H2O, kita mendapatkan ion nitratnya ya, ion mendapatkan anionnya. Jumlahkan H2, kemudian turun N2-nya, kemudian O-nya 5 tambah 1, 6 ya, 5 tambah 1, 6. Nah, ini dibagi 2, maka jadilah 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. Nah, nih kita ambil ion nitratnya, itu maksudnya ion nitrat negatif atau anionnya ya, anionnya. Nah, anionnya ini nanti yang menggantikan kedudukan dari OH. Nah, di sini kan AlOH3 positif, ini OH negatif tadi. Nah, inilah nanti yang berikatan dengan ion nitrat. Jadi seperti ini dia, Al3 plus dengan NO3 minus. Nah, lihat bahwa ini 3, ini 1, berarti tidak imbang. Ini dikali 1, ini dikali 3. Supaya apa? Supaya netral. 3 plus kali 1, 3 plus. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Berarti lahirlah rumus AlNO3 buka kurung 3 kali. Nah, karena ada 3 kali maka 3 kali. Ini 1 nggak usah dikurung. Berarti hasilnya adalah Al dalam kurung NO3 3 ditambah H2O. Nah, kalau ini tidak ada khusus ya untuk nitrat, untuk nitrogen dia langsung ditambah air langsung menghasilkan anionnya. Maka ada ion-ion tertentu yang memang khusus ya. Nah, ini yang ketiga ini ya, ini yang ketiga. Oksida asam tambah basa ya. Nah, sekarang yang masuk kita yang keempat. Yang keempat adalah oksida asam ditambah oksida basa. Oksida basa. Jadi sama-sama oksida ya, sama-sama oksida, tapi hasilnya cuma garam saja. Nah, apa oksida asamnya? Misalnya CO2. Ya, CO2. Dah. Kemudian misalnya oksida basanya misal BaO. Dah.
Ini kalau ditambah air, maka jadilah H2CO3. Nah, H2CO3 ya. H2, C-nya 1, O-nya 3. Nah, diambillah ininya, ion karbonatnya. CO3, 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Karena ini plusnya, H-nya kan plus 1, dikali 2 kan plus 2. Makanya dia harus 2 minus. Nah, makanya munculnya angka 2 ini, karena dia H-nya kan plus. Plus kali 2 kan 2 plus. Untuk mengimbanginya 2 minus, maka 2 plus. Maka tatkala dia kembali ke normal, maka CO3 2 minus. Nah, sedangkan ini adalah Ba 2 plus. Karena kan oksigen itu kan 2 minus, maka ini 2 plus. Nah, inilah nanti yang akan membentuk garam. Sama-sama 2 plus, 2 minus. Ya udah, berarti hasilnya langsung aja BaCO3. Nah, karena sama-sama 2. Jadi kalau sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 1, maka tidak ada angka tambahan. Langsung aja rumus itu. Tapi yang jelas, yang positif sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan. Nah, ini yang keempat. Ya, paham ya? Nah, yang kelima, yakni garam lain tambah garam lain. Yang kelima, garam tambah garam, hasilnya garam lain tambah garam lain. Garam lain tambah garam lain. Garam lain. Nah, reaksi ini selalu disebut namanya reaksi pertukaran ion. Selalu disebut bahwa reaksi garam tambah garam adalah reaksi pertukaran ion. Nah, kenapa disebut garam lain? Karena garamnya selain dari garam yang bereaksi ini. Nah, misalnya di sini kita buat garamnya adalah AgNO3, perak nitrat atau argentum nitrat. Kemudian garam yang satu lagi adalah NaCl. Nah, ini akan memisahkan diri karena namanya larutan, dia pasti memisahkan diri ion-ionnya. Jadi kation dan anionnya memisahkan diri. Ini juga memisahkan diri Na plus dengan Cl minus. Nah, inilah terjadi pertukaran ion. Positif ini akan mengikat negatif ini. Nah, nih itu maksudnya ya. Sama-sama 1 plus 1 minus 1 berarti langsung aja AgCl. Nah, kan garamnya selain dari garam ini. Nah, ini sama-sama 1 juga. Plus 1 minus 1. Langsung aja NaNO3. Nah, rupanya AgCl ini adalah merupakan salah satu garam yang sukar larut dalam air. Berarti dia nanti akan mengendap. Nah, ini terbentuk endapan. Endapannya warnanya putih. Jadi apabila terbentuk endapan putih, itu adalah AgCl, bukan NN3, bukan NaNO3, tapi adalah AgCl. Karena AgCl ini merupakan salah satu garam yang sukar larut dalam air. Artinya dia dalam bentuk padatan. Ya, dalam bentuk padatan dia terbentuknya. Inilah disebut namanya garam lain tambah garam lain. Baik, yang kelima kita masuk adalah logam. Yang keenam logam ditambah garam. Hasilnya garam lain ditambah logam lain. Nah, logam lain. Contoh logamnya misalnya kalium. Garamnya misalnya garam aluminium fosfat. Nah, ini ya. Ini kalium dengan aluminium fosfat. Nah, garam lainnya berarti garam selain dari ini. Nah, ini memisahkan diri lagi menjadi Al3+ dan PO4 3-. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada penambahan angka, kan maka langsung aja AlPO4 karena sama-sama 3 dia, makanya rumusnya AlPO4. Nah, ini otomatis nanti karena ini termasuk reaksi redoks ya. Karena terjadi perubahan biloknya. Di sini K menjadi K+. Ya, pengaruh dari larutan ini ya. Nanti ini kan prosesnya tentunya ini prosesnya tidak serta-merta dia. Tidak langsung dicampur terjadi. Ini melalui percobaan elektrolisis ya. Tidak bisa dia langsung dicampurkan terjadi, enggak. Jadi ada memang tertentu dia bisa terjadi. Nah, ini 3K+ dengan PO4 3-. Nah, prosesnya 3+, maaf K+, PO4 3-. Nah, ini kan 1, ini 3. Ini kali 3
ini kali 1. Plus kali 3, 3 plus, 3 minus kali 1, 3 minus. Maka lahirlah rumus K3PO4. Nah, itu maksudnya. K3PO4. Ditambah logam lain. Ini keluar. Nah, Al 3 plus ini berubah menjadi logam Al. Jadi dia berubah. Nah, makanya saya bilang tadi di sini terjadi reaksi redoknya. Ini biloknya turun, ini biloknya naik. Dari K menjadi K plus, ini 3 plus menjadi 0. Nah, ini termasuk kategori juga reaksi redok. Tapi karena ini adalah terbentuk garam, maka masuk kategori adalah reaksi penggaraman. Ya. Aluminium fosfat, kalium fosfat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah reaksi penggaraman yang terakhir adalah logam ditambah asam. Ditambah asam. Di sini adalah asamnya itu adalah dalam keadaan konsentrasi encer. Terbentuk garam dan gas hidrogen ditambah gas hidrogen. Nah, kategori sini asamnya adalah asam konsentrasi encer. Nah, cuman encernya apakah konsentrasinya 0,1 molar sampai 1 molar ya? Nah, mungkin sekitar gitu ya. Namanya encer. Kalau pekat dia berarti konsentrasi itu bisa 2 molar ya, bisa 3 molar ya, tergantung apanya ya. Berat jenis dari asam itu sendiri. Memang ada ketentuannya. Misalnya logamnya kita coba kalsium. Asamnya kita coba misalnya asam nitrat misalnya, asam nitrat. Dengan catatan dia asamnya harus encer ya. Nah, terbentuk garam. Nah, dari mana garamnya? Ini juga kategori termasuk kategori redok juga ya, karena terjadi perubahan biloknya. Di sini nanti ini terpisah seperti biasa menjadi ini ya, terpisah ya. Nah, ini otomatis menjadi Ca2+ karena terjadi proses redok. Nah, NO3- dengan Ca2+ berarti kita dekatkan seperti ini dia. Nah, ini kan 2, ini 1, ini kali 1, ini kali 2. Supaya 2 kali 1, 2 plus kali 1, 2 plus, minus 1 kali 2, minus, 2 kali 2, dan 2 minus. Maka lahirlah rumus CaNO3 2. Ini dia, Ca dalam kurung NO3 2. Ditambah, nah ini berubah menjadi H2. Karena sini terjadi reaksi redok. Ya, jadi reaksi redok. Itu namanya gas hidrogen. Nah, asam nitrat menjadi kalsium nitrat. Baik para siswa sekalian dimanapun berada yang memang menyenangi pelajaran ilmu kimia ini, baik siswa maupun mahasiswa, ini demikianlah 7 reaksi penggaraman, reaksi pembentukan garam yang memang dikatakan boleh katakan ini sedang-sedang lah ya, sedang mendekati sulit ya. Tetapi yang jelas bahwa ilmu ini memang tidak berat, tidak ringan, tetapi sebenarnya tergantung kemauan. Maunya apa? Kalau tidak ada kemauan, yang gampang jadi sulit. Kalau ada kemauan, yang sulit jadi gampang. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Saya ulang lagi ya kata-kata bijak dari saya. Yang penting kemauan. Yang sulit jadi mudah, yang gampang jadi enak, jadi mudah, jadi lebih mudah. Tetapi kalau dia tidak ada kemauan, nah nih, kalau tidak ada kemauan, yang mudah jadi sulit, ya kan? Yang mudah jadi sulit, yang sulit jadi tidak bisa kita mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dicamkan oleh para siswa ya, bahwa tetaplah kalian belajar ilmu kimia ini dan juga belajar matematika dengan semangat, dan adakan terus diskusi, bertanya sama orang, dan buka pelajaran itu, bukunya, dan juga bisa kamu belajar di Google, tanya sama Google, mungkin banyak contoh-contoh tentang ilmu-ilmu yang telah kita sajikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di subscribe dan di like dan di share kepada teman-temannya agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.